Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Mukniah selaku dosen pengembangan kurikulum dan teman-temanku yang berbahagia. Semoga kita hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang makalah pengembangan kurikulum mata pelajaran IPS dan PKN di Madrasah Ibtidaiyah. Semoga apa yang nanti saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, apa yang disebut dengan kurikulum? Kurikulum itu adalah program bahan ajar yang disusun dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi yang disebut kurikulum itu adalah program bahan ajar. Bahan ajar itu banyak sekali, termasuk bahan apa saja yang akan kita ajarkan, termasuk materi, termasuk media pembelajaran, termasuk alokasi waktunya berapa, itu termasuk bahan ajar. Jadi yang disebut kurikulum itu adalah bahan ajar. Bahan ajar yang diprogramkan, yang sudah disetting, yang akan kita belajarkan kepada peserta didik. Kemudian, bagaimana kegiatan guru dalam merencanakan kurikulum tersebut? Yang pertama, guru mempelajari standar kompetensi sesuai dengan muatan pelajaran yang diampu. Di sini kebetulan IPS dan PKN, jadi sebelum memberi materi kepada siswa, guru itu harus mengetahui dulu standar kompetensi yang apa saja yang ada di dalam muatan IPS dan PKN. Kemudian yang kedua, menentukan tema yang sesuai dengan kondisi dan minat siswa. Apa temanya? Temanya dalam kita menyusun kurikulum tersebut yang sesuai dengan kondisi dan minat siswanya seperti apa. Tidak mungkinlah kita misalkan kondisinya di desa kita samakan dengan di kota, kan tidak mungkin juga. Jadi sesuai dengan kondisi dan minat siswa. Yang ketiga, menentukan materi atau sub pokok bahasan yang akan diajarkan. Pastilah guru akan mengajar itu sebelumnya kan harus menentukan materinya apa, sub pokok bahasannya itu apa. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Setelah menentukan materinya itu apa, lalu kita menyusun rencana pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian, apa saja muatan pelajaran atau struktur kurikulum yang ada di MI? Seperti ini, muatan pelajarannya. Terus untuk IPS dan PKN, untuk IPS itu kita kelas 1 sampai kelas 3, kelas bawah maksudnya, itu tidak ada pelajaran IPS. Namun, menjadi satu dengan pelajaran PKN. Kalau PKN di kelas 1, 2, 3 ada 5 jam pelajaran, kelas 3 dan 6 pelajaran. Untuk kelas atas semuanya ada. Itu waktunya untuk IPS kelas atas 3 jam pelajaran, untuk PKN kelas atas itu 4 jam pelajaran. Kemudian bagaimana kegiatan guru dalam mengembangkan kurikulum IPS dan PKN? Yaitu pertama, caranya guru mengembangkan kurikulum IPS dan PKN mengetahui kompetensi dasar IPS dan PKN sebelumnya. Jadi kompetensi dasar itu diketahui sebelum kita memberi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, menyiapkan rencana pembelajaran. Menyiapkan rencana pembelajaran ini maksudnya sebelum kita memberi pelajaran, kita harus menyiapkan dulu rencananya seperti apa, akan dibentuk seperti bagaimana di dalam pembelajaran kita nantinya, sebelumnya sudah direncanakan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran itu proses pelaksanaan pembelajaran, transfer ilmu itu yang disebut dengan melaksanakan pembelajaran. Disitulah interaksi antara guru dan murid
Berhasil tidaknya pembelajaran tersebut tergantung pada proses kita menyampaikan pembelajaran tersebut. Yang keempat, mengevaluasi. Setelah kita memberi pembelajaran kepada siswa, tentunya kita di akhir akan mengevaluasi. Bentuk evaluasinya itu beragam, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Tuh, bisa dengan diskusi. Seperti itu. Lah, yang terakhir, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan kita bisa mengambil sedikit ilmu dari yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.